Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita jelaskan terkait pola makan dan hubungannya dengan kesehatan, saat ini di sebelah saya ada Abah Narto yang mungkin nanti akan memberikan contoh ya terkait dengan lidahnya, pola diagnosanya, terus nanti dari pola makannya bagaimana. Nanti insya Allah akan memperjelas materi yang kita berikan sebelumnya. Napa pripun Mbah Narto? Terima kasih kesempatan yang sangat baik ini, Pak Nur. Nama saya lengkapnya Haji Insinyur Narto Nur Majid. Umur saya sudah 75 tahun, Pak Nur. Alhamdulillah. Tentunya setiap insan ingin umur panjang yang barokah. Amin. Dengan adanya umur sudah 75 tahun ini, saya ingin bertanya, kira-kira untuk usia-usia seperti saya ini, makanan apa yang cocok agar kami dalam memelihara kesehatan itu betul-betul terarah, sehingga apa yang kita makan, kapan kita makan, jenisnya apa, atau dosisnya berapa, ini mohon petunjuk agar kami bisa melaksanakan sehari-hari itu dengan sesuai dengan terapi atau sesuai dengan resep yang sudah Bapak punyai. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba lihat lidahnya. Bisa ditampilkan ke kamera, agak melet, agak onggo. Nah, bismillah. Nah, turun lagi. Nah, agak dekat lagi coba. Nah, udah sampun. Bismillah. Nah, dari lidah yang kita lihat bahwa lidahnya berwarna putih, berwarna pucat, ada selaput putih. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa sifat tubuh manusia itu secara sederhana itu ada dua, ada yang dingin, ada yang panas. Ada yang dingin, ada yang panas. Tapi kalau lebih detail lagi nanti ada lembab dingin, lembab panas, lengarnya ada yang kering, ada yang basah, itu nanti lebih detail lagi. Cuma yang sederhana biar mudah dipahami, kita bahas yang dingin sama yang panas dulu. Nah, kebetulan untuk saat ini kita memperjelas sifat lidah yang dingin dulu, sifat tubuh yang dingin dulu. Nah, dari diagnosa lidah itu mencerminkan kondisi tubuh kita bagaimana, sifat tubuh kita bagaimana. Kadang dari kondisi organnya juga akan terlihat, dari sifat tubuhnya nanti juga akan terlihat. Dari yang utama dingin di sini bukan cuma sekedar dingin secara suhu saja, tapi dingin dari sisi sifat. Jadi ketika sifat tubuhnya dingin, seperti kita kemarin dijelaskan bahwa manusia secara fitrah ketika kedinginan dia akan mencari kehangatan. Misalnya pakai selimut, pakai jaket, digosoki minyak kayu putih biar hangat, terus api-api atau dede istilahnya di sinar matahari. Lah itu sudah fitrah. Makanya ketika kita sifat tubuh dingin kita secara fitrah, makanan minuman yang kita makan, yang kita minum juga harus yang sesuai. Berarti yang dibutuhkan adalah yang sifatnya panas. Lah, yang sifatnya dingin itu apa yang harus dihindari? Sebelumnya perlu tak sampaikan bahwa di sini kita tidak menyuruh berpantang, ya, karena kalau berpantang itu semakin dilarang semakin penasaran. Nah, itu kadang sekarang bisa menghindari, tapi kalau pas balas dendam malah lebih parah lagi nanti. Nah, itu makanya ketika tidak berpantang, kita hanya mengontrol saja. Yang ini boleh sering dimakan, yang ini jarang saja dimakan. Kalau ini kadang-kadang aja dimakan, kecuali kalau memang tidak ada yang dimakan, adanya itu ya tidak apa-apa. Nah, yang harus kita hindari adalah sekarang makan hanya sekali, nanti sore sekali, besok sekali, besoknya sekali, tapi yang dingin semua itu yang harus kita jaga. Jadi istilahnya ketika satu minggu ada BCA atau ada hajatan, adanya makanan itu ya nggak apa-apa, tapi nanti masih bisa dinetralisir dengan makanan yang sifatnya hangat.
Niku. Lah, yang sifatnya dingin itu apa? Kemarin saya singgung adalah segala macam es dengan segala macam turunannya. Es campur, es buah, nah, es podeng, es krim itu dingin. Itu dari sisi suhu. Terus yang kedua dari sisi sifat. Misalnya teh, baik teh kelor, teh begakan, teh daun jati, atau teh yang lainnya, rosil dan sebagainya, rata-rata sifatnya dingin. Sehingga walaupun diminum dalam kondisi panas, ketika masuk dalam tubuh nanti reaksinya dingin. Tandanya apa? Kita akan sering kumis, sering kencing, sering buang air kencing. Berarti reaksinya itu dingin. Nah, itu dari sisi suhu. Lah, kalau dari sisi sifat, misalnya madu, jahe, kayu manis, cengkeh, lah, merica, pala dan sebagainya, itu dari sisi sifat dia adalah panas, sehingga walaupun diminum dalam kondisi dingin, ketika masuk dalam tubuh nanti reaksinya dia hangat, reaksinya panas hangat. Nah, itu dari sisi sifatnya. Terus yang kedua segala macam jus. Nah, segala macam jus itu adalah sifatnya dia dingin. Jus apapun itu sifatnya dingin. Nah, terus kalau buah, buah yang banyak airnya seperti semangka, melon, belimbing, termasuk jeruk juga, lah, terus pir, lah, itu rata-rata sifatnya dingin. Nah, itu sementara harus dihindari. Terus kalau apa? Yang boleh apa? Yang boleh pepaya boleh, apel boleh, pisang, pepaya yang penting tidak terlalu matang. Ya, sudah enak dikonsumsi, itu aja. Kalau sudah terlalu matang diberikan kepada yang lainnya yang tidak ada keluhan karena sifat tubuhnya dingin. Yang kedua tidak dijus. Jadi apel, pepaya, pisang itu boleh, tapi dijus jadi tidak boleh karena sifatnya nanti berubah dingin. Nah, kurma juga boleh. Terus kalau tidak ada masalah dengan pencernaan, istilahnya buang airnya lancar, salak boleh, jambu boleh. Nah, tapi kalau ada masalah dengan pencernaan, ngengeknya sulit, salak, jambu jangan dimakan karena nanti ngengeknya jadi sulit, buang airnya jadi sulit. Nah, itu. Terus selain itu susu sapi, susu kedelai, terus termasuk lagi ada susu kacang apa yang namanya agak keren itu. Nah, saya lupa namanya, biasa untuk ibu hamil yang dipakai itu di rujukan. Tapi rata-rata dari kacang-kacangan itu sifatnya dingin. Nah, dari kedelai, dari kacang hijau, atau mungkin dari kacang almond ya, baru ingat kacang almond, susu kacang almond. Nah, itu banyak diresepkan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, sulit apa susunya keluar, asinya keluar, itu diresepkan kacang almond. Tapi bagi ibu yang sifat tubuhnya dingin, kita tidak merekomendasikan. Rekomendasi untuk ibu hamil yang sulit keluar air susunya apa? Nah, nanti pas bedah produk nanti akan kita sampaikan. Ada produk yang untuk sesuai dengan sifat tubuhnya, yang aman apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Nah, kita lanjutkan untuk dari lauknya. Nah, dari lauknya segala macam unggas sifatnya dingin, bebek, mentok, nah, ayam, terus puyuh, nah itu sifatnya dingin. Lah, kalau yang aman apa? Yang aman kambing. Kambing itu sifatnya hangat, susunya juga hangat. Nah, walaupun dimasak dengan biasa saja menunya. Lah, kalau sapi itu lebih cenderung sifatnya dia dingin. Termasuk unggas sifatnya juga dingin. Kecuali kalau dimasak dengan bumbu rempah yang kuat, yang panas. Lah, baru nanti bisa menetralisir sifat dinginnya itu, tapi tidak sampai membuat sifat tubuh kita panas, hanya netral aja. Berbeda dengan kambing. Kambing itu dimasak apapun nanti sifat tubuhnya hangat, masuk ke dalam tubuh sifatnya hangat. Nah, itu terkait daging. Segala macam ikan boleh, ikan sungai, ikan laut, ikan dari kolam, dari tambak, itu insya Allah masih netral kalau ikan, sifat dari ikan itu. Terus segala macam lalapan. Nah, segala macam lalapan mulai dari timunnya, seladanya, sawinya, gubisnya, itu sifatnya dia dingin. Lah, sedapat mungkin itu bisa dihindari. Lah, kalau pengen gimana? Lalapan itu dimasukkan dalam air hangat atau mendidih. Nggak usah lama-lama, 1 menit 2 menit nggak apa-apa, dintas. Yang penting sudah alum. Itu bisa
sudah agak minim. Nah, sudah agak minim. Atau ditumis bisa, dikerenceng bisa, direbus sedikit bisa. Itu makanya kalau pecel itu mungkin dari sisi kulupnya mungkin agak netral, tapi dari sisi kacangnya itu yang lembab. Itu dari sisi kacangnya yang lembab. Lah, mungkin itu yang perlu yang saya bisa sampaikan terkait dengan makanannya. Lebih jauh nanti akan saya kirim hasil diagnosa sama makanan-makanan yang harus dihindari apa, karena masih banyak makanan-makanan yang harus dihindari yang tidak mungkin kita jelaskan di video ini, tapi dalam konsultasi insya Allah nanti akan lebih jelas lagi, atau dalam WA nanti bisa dicek mana yang sesuai mana yang tidak. Insya Allah dengan cek pola makan, perbaiki pola makan, nanti akan berbeda rasanya. Lah, terkait dengan usia yang tua, bagaimana yang diperlukan? Yang lebih utama yang diperlukan adalah susu untuk perawatan tulangnya. Susu untuk perawatan tulang ini sudah masuk produk ini, nggak apa-apa, satu produk aja lah. Terkait untuk lansia apa? Mungkin di luar ada susu Anlin, ada susu Hilo. Nah, itu susu untuk tulang. Ya, cuma karena dia dari susu sapi, sehingga sifatnya lembab. Nah, untuk yang lidahnya merah itu nggak pas. Yang aman adalah susu herbal lansia. Di situ terbuat dari susu kambing, dikasih herbal yang isinya herbal untuk tonikum untuk penguatan tulang dari lansia. Dan itu resepnya bagaimana mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini, karena memang bukan untuk publikasi. Tapi insya Allah kalau dibandingkan minum susu tulang yang lainnya, mungkin habis 5 dus mungkin belum ada perkembangan, karena sifatnya dia hanya pemeliharaan untuk mereka yang untuk perawatan, intinya untuk perawatan. Tapi ketika susu herbal, ketika ada keluhan satu saset atau satu pak, satu dus isi 10 saset, insya Allah satu dus saja sudah terasa bedanya seperti itu. Nah, lain-lainnya mungkin nanti bisa kita sampaikan, bisa dikonsultasikan, bisa datang ke rumah atau bisa chat lewat WA dengan nomor 081 359 811 357. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya tentang produk. Nah, tentang produk atau nanti sebelum produk kita arahkan ke terapinya dulu. Keluhan ini terapinya begini, pola makannya seperti ini, produk yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Nanti resikonya apa? Resikonya begini-begini nanti akan kita sampaikan. Oke, jangan lupa klik subscribe and like. Sampai jumpa di video berikutnya.